Nah, apa aja sih kira-kira yang perlu kita benahi, apalagi di era sekarang, untuk kamu yang kerja di kantoran, tapi kayaknya udah mulai bosen nih ya. Apa yang kita miliki, kompetensi apa ya, sehingga para user ataupun para pewawancara kerja, biasanya dia ngelihatnya di attitude dulu, baru kompetensi. Halo workers, bertemu lagi bersama saya Dwi Indra Purnomo. Nah, kali ini memenuhi janji saya, kita akan ngomongin tentang redesign your thinking buat kamu pekerja kantoran. Mau tahu bahasa apa aja? Yuk ikut saya. Nah, workers, seperti janji saya tadi, kita akan bahas tentang redesign your thinking buat para pekerja kantoran. Nah, apa aja sih kira-kira yang perlu kita benahi, apalagi di era sekarang, untuk kamu yang kerja di kantoran, tapi kayaknya udah mulai bosen nih ya. Oke, kita akan simak apa aja pertanyaan yang udah masuk. Adaptasi itu adalah hal yang paling penting nih. Adaptasi itu kuncinya, kata kunci, beradaptasi. Nah, sekarang ini zamannya makin kompleks ya. Terutama juga dinamika di kantor kalau udah era pandemik, era digital ini makin kompleks, makin penuh emosi gitu ya. Nah, oleh karena itu jangan terpancing emosi. Yang paling penting itu beradaptasi. Kita perlu mengelola respon sama orang lain, sama keadaan. Orang lain tuh nggak bisa diatur sama kita. Yang bisa diatur tuh respon kita. Oleh karena itu, di era disrupsi ini, yang paling penting itu bukan mengendalikan orang lain, tapi justru mengendalikan respon kita sama yang terjadi di sekeliling kita. Itu kunci utama, biar kita tetap adem, kendalikan apa yang bisa kendalikan, respon kita. Work from home, banyak banget distraksi, banyak banget gangguan di rumah kalau lagi work from home. Ada anak, ada istri, belum lagi kerjaan-kerjaan dadakan, WhatsApp yang masuk dari bos gitu dan yang lain ya. Nah, buat kamu yang work from home, jangan lupa bikin list nih. List yang paling urgent, list yang paling nggak urgent gitu ya, mana yang important, mana yang penting, mana yang urgent. Nah, itu biasanya dibikinin matriks nih, dibikinin mana yang penting, mana yang nggak penting. Dan pastikan selesaikan satu persatu, karena work from home itu bukan artinya kita bisa menggagas sesuatu yang langsung jadi ya, tetapi pastikan kamu kerjain satu persatu, beres dulu. Karena work from home ini akan identik dengan banyak banget pekerjaan yang masuk kapan aja, nggak kenal waktu. Pastikan kerjaannya beresin satu persatu, diurutkan dari mana yang paling penting dan mana yang paling urgent dulu, baru yang lainnya masuk. Itu kuncinya. Apakah kerjaan perlu sesuai dengan bidang ilmu? Iya sih, tapi nggak gitu juga sebenarnya. Sekarang ini zamannya orang dengan kaki dua nih. Kaki dua itu satu bidang ilmu, satu bidang minatnya ya. Kalau mau mulai pekerjaan tuh cari yang paling passionate, yang paling energi, mana yang kira-kira kita bisa kerja dengan getol gitu ya, kerja dengan sepenuh hati sesuai dengan minatnya. Kadang-kadang kita memilih bidang ilmunya tapi nggak passionate, makanya jadi dia nggak yang terbaiknya. Saran saya adalah buat sesuatu yang passionate dulu, apa kira-kira yang passionate buat kita, kemudian kita lakukan yang terbaik. Biasanya kalau kita passionate, energinya makin melimpah.
Terus nggak nyambung dong, nyambung kok ya dengan pekerjaan sama ilmunya, karena itu tuh akan saling melengkapi. Jadi jangan pernah bilang bahwa kita tuh nggak nyambung pekerjaannya dengan apa yang kita pelajari. Soalnya itu akan berlangsung dua kaki. Satu yang kita pelajari, satu yang kita passionate-kan. Nah, jadi memang pekerja masa depan dimulai dari sekarang adalah pekerjaan yang biasanya punya dua kaki. Satu kompetensinya, satu passionnya. Mulainya dari mana? Bisa dari dua-duanya. Jadi cari kira-kira pekerjaan-pekerjaan yang paling menumbuhkan energi paling banyak. Sehingga kita nggak kerasa kerjanya, nggak capek. Tapi bisa ternyata udah banyak waktu terpakai untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik lagi. Kalau interview kerja yang pasti attitude ya. Soalnya user itu yang paling suka itu ngelihat attitude-nya dulu gitu. Apakah kita benar-benar humble, apakah kita benar-benar bisa mendengar, apakah kita bisa fokus, dan kemudian kita bisa presentasi apa yang kita miliki, kompetensi apa ya. Sehingga para user ataupun para pewawancara kerja biasanya dia ngelihatnya di attitude dulu, baru kompetensi. Nah, itulah yang menggambarkan integritas kita bahwa kita tuh bisa diuji sepanjang pekerjaan kita. Jadi nitip banget teman-teman untuk menghadirkan sesuatu hal yang baik dari attitude kita dulu, baru kita bisa mempersiapkan segala macam halnya seperti wawancaranya, bikin CV yang bagus, bikin portofolio yang nggak mengada-ngada, tapi cukup bisa memberikan bukti yang nyata, sehingga nanti usernya akan jatuh cinta sama portofolio kita. Oke, disiapin CV yang bagus, datang dengan attitude-nya juga yang bagus, karena user biasanya mengutamakan attitude, baru dia kompetensinya. Kenyamanan itu sebenarnya dibangun ya, karena kita nggak bisa lagi sama seperti pertanyaan pertama tadi, kita nggak bisa nganggap orang kayak lo harus berbuat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi justru kenyamanan itu dibuat dari respon kita. Oleh karena itu kenyamanan itu dibuat dengan cara banyak mendengar, banyak menyimak gitu ya. Karena kalau kita bikin pekerjaan kita orang lain harus nurut sama kita, itu bikin capek banget. Oleh karena itu, proses budaya kerja yang dibangun itu memang perlu step by step ya, langkah demi langkah, sebuah proses sehingga kita punya lingkungan kerja yang menyenangkan. Mulai dari diri sendiri dengan cara merespon sehingga kita bisa nyaman hidupnya. Nah, kenyamanan itu berasal dari redesign your thinking. Jadi, gimana caranya kita ngubah cara berpikir bahwa sekarang itu zamannya udah disrupsi ya, apalagi disrupsi digital. Jadi, kita nggak bisa lagi dengan pendekatan-pendekatan cara berpikir masa lalu, karena beda banget ukuran-ukuran kesuksesannya. Nah, dengan mengubah cara berpikir kita untuk merespon, maka ini menjadi hal penting. Karena kita nggak bisa ngandelin orang lain. Justru yang paling penting itu adalah bagaimana cara merespon kita untuk menghadirkan hal-hal positif di bidang pekerjaan kita. Mudah-mudahan dengan respon yang positif, kita bisa menghadirkan hal-hal yang nyaman dan orang lain ikut sama kita. Oke, kita akan banyak banget hal-hal yang masih dibahas. Ikutin saya ya. Nah, teman-teman, kita udah bahas banyak banget ya. Di era disrupsi ini, kita nggak bisa mengubah cara berpikir kita. Harus redesign your thinking, hadir dengan solusi, hadir dengan respon positif. Nggak bisa lagi kita cuma ngandelin para leaders atau teman-teman kita. Justru yang harus kita lakukan itu adalah bergerak secara aktif, melakukan banyak inisiatif kreatif. Dan yang paling penting juga adalah berkomunikasi untuk merespon hal-hal yang terjadi di lapangan. Jadi ingat lagi ya, bahwa yang harus kita lakukan adalah benar-benar berempati, melakukan respon yang tepat, berkomunikasi, dan banyakin inisiatif biar nggak bosen di kantor. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan pencet tombolnya, tombol loncengnya, Workerspedia, channelnya para pekerja. Sampai ketemu lagi.